Abe, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Makam tahanan Polresta Palu yang tewas akibat penganiayaan digali kembali. Pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan QR Code mulai diberlakukan di Kota Palu. Bawaslu Parigi Motong menolak gugatan sengketa yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah melakukan ekshumasi alias penggalian makam Bayu Adityawan, tahanan Polresta Palu yang meninggal beberapa waktu lalu. Ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Proses penggalian makam Bayu Adityawan dilakukan Jumat pagi di kawasan pemakaman Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatange, Kota Palu. 2 ahli forensik didatangkan untuk menangani kasus tersebut. Anggota Kompolnas juga hadir menyaksikan langsung proses penggalian makam Bayu Adityawan. Sejumlah keluarga korban juga turut menyaksikan proses ekshumasi. Anggota Kompolnas, Pongki Indarti, memuji langkah pihak Polda Sulawesi Tengah yang bergerak cepat menangani kasus kematian salah seorang tahanan yang diduga akibat penganiayaan. Pagi hingga siang hari ini kami datang bersama-sama untuk melihat bagaimana proses ekshumasi dan otopsi. Kami bersyukur, alhamdulillah lancar dan insya Allah kami berharap dapat segera diperoleh hasilnya. Tetapi nanti yang menjelaskan dokter forensik ya. Kalau kami mengikuti proses ekshumasi, otopsi, biasanya kalau untuk hasilnya rata-rata antara 1 sampai 2 bulan. Jadi menunggu itu. Nah, dalam proses menunggu itu kami berharap masyarakat sabar dan juga mohon tidak berspekulasi, kita menunggu hasilnya. Polda Sulawesi Tengah berkomitmen akan menangani kasus tersebut secara serius. Selain ekshumasi, saat ini juga tengah dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan segera dilakukan penetapan tersangka. Bahwa ekshumasi inilah kita lakukan dalam rangka untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya, dan alhamdulillah dari pihak keluarga kami kemarin berkoordinasi dan pihak keluarga yang mendukung kegiatan ekshumasi ini, dan hari ini kita lakukan. Dan insya Allah nanti dengan adanya hasil daripada ekshumasi ini ya, secara ilmiah akan diketahui penyebab daripada kematian daripada almarhum. Tentunya ini juga akan membantu proses pendidikan yang kita lakukan. Nah, ini juga berdasarkan keinginan daripada pihak keluarga. Kebetulan kita, ahli forensik kita, bersama-sama kita tunjuk dengan pihak keluarga, sepakati jadi tentang netralitas, independensi daripada tim forensik, sudah atas juga persetujuan daripada keluarga. Ada dari, kebetulan kita punya dokter forensik dari Parigi Motong ya, yang sudah menjadi sertifikasi. Dan tentunya juga hasilnya juga kita kirim ke Makassar untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, polisi sudah melakukan pemeriksaan 26 orang saksi dan akhirnya menahan 2 anggota polisi yang diduga menjadi pelaku penganiayaan dan menyebabkan tewasnya Bayu Adityawan 12 September 2024 lalu. Korban sebelumnya ditahan di Mapolresta Palu karena tersandung kasus kekerasan dalam rumah tangga. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Uji coba pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan QR Code mulai diberlakukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengendara roda 4 yang ingin membeli BBM subsidi, baik Pertalite maupun solar subsidi, dapat menggunakan QR Code yang telah didaftarkan di My Pertamina. Penggunaan QR Code dalam pembelian BBM subsidi ini dilakukan sebagai upaya program tepat guna. Masyarakat dibatasi untuk membeli BBM subsidi sekitar 120 liter per hari. Meski demikian,
Hingga kini masyarakat yang belum mendaftarkan kendaraannya dan belum memiliki QR Code masih dilayani untuk membeli BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum. Ini kan sebenarnya berlaku bulan Oktober, tapi ya yang kalau masih belum daftar kita usahakan daftar, tapi kalau belum punya barcode masih tetap kita isi. Tapi ada batasnya tadi ya kalau belum punya barcode? Iya, ada batasannya, cuma kurang tahu berapa batasannya. Cuman kalau dia sudah pakai barcode, di barcode-nya itu ada sekitar 120 liter per hari kalau menggunakan barcode. Ya kalau pertama sih palingan ada beberapa warga keberatan tapi makin kemari ada juga ya lebih bagus karena untuk menghindari pengecer semua supaya yang lain dapat semua. Tiap-tiap SPBU di Kota Palu juga memberikan pelayanan untuk pendaftaran QR Code. Masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya cukup membawa KTP, STNK, serta kendaraan roda 4-nya untuk didaftarkan di aplikasi My Pertamina dan website resmi Pertamina. Setelah didaftarkan, masyarakat mendapatkan QR Code yang digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi. Sudah 1 bulan lalu mungkin, karena masih ada isu-isunya begitu kan. Nah, kemudian mau buat? Karena di situ kan sudah dibilang buat dulu. Sedangkan kita ini cuma baisi biasa 70, tiara sampai 100. Tanggapannya kita bagaimana dengan adanya itu? Repot itu. Sebagian masyarakat mengaku kerepotan dengan pemberlakuan QR Code ini dalam setiap kali pembelian BBM. Sebelumnya, rencana pemerintah membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang dijadwalkan berlaku pada 1 Oktober 2024 dibatalkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih melakukan pendalaman terkait mekanisme penyaluran agar dapat diterapkan secara efektif. Meski dibatalkan, upaya sosialisasi dilakukan dan masyarakat didorong untuk mendaftarkan kendaraannya pada program tepat guna ini. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebanyak 80 kelompok nelayan di Kabupaten Donggala mendapatkan bantuan alat mesin dari pemerintah daerah. Para nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama ini mendapatkan bantuan berupa mesin katinting, mesin penangkap ikan tuna, tali rompong, mesin domping, serta aki. Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala menyebutkan nilai bantuan yang diberikan kepada 80 nelayan tersebut sebesar 700 juta rupiah. Pemberian bantuan tersebut sebagai salah satu upaya dalam modernisasi kapal ikan bagi nelayan di Kabupaten Donggala. Selama ini, sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu dayung. Jadi bantuan ini saya kira bukan hanya tahun ini, insya Allah tahun-tahun berikutnya akan tetap kita anggarkan ya, untuk nelayan di Kabupaten Donggala. Nah, bantuan ini saya kira bukan hanya bantuan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Donggala, juga alhamdulillah pemerintah provinsi juga memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat termasuk jalan produksi di kawasan nelayan. Selain bantuan alat mesin, puluhan nelayan dari desa pesisir di Kabupaten Donggala ini juga mendapatkan teknis dalam penguatan lembaga kelompok. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Sudah berapa kali Pak dapat bantuan ini? Barusan ini. Bantuan yang Bapak dapat ini apa? Mesin. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap bantuan alat mesin tersebut bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Namun, mereka diingatkan kalau bantuan tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin dan tidak boleh diperjualbelikan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.